DPRD Tulungagung menyetujui penetapan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan Ranperda tentang RPJPD tahun 2025 hingga 2045, serta Ranperda lainnya menjadi perda pada Selasa 2 Juli 2024 siang. Persetujuan bersama tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung di Ruang Graha Wicaksana lantai 2 kantor DPRD Tulungagung. Acara rapat paripurna kami serahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung selaku pimpinan paripurna. Terima kasih. Adapun Ranperda lainnya yang ditetapkan menjadi perda dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung, Marsono Esos, dan dihadiri PJ Bupati Tulungagung, Dr. Insinyur Heru Suseno MT. Itu adalah Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan Ranperda badan usaha milik desa. Namun demikian, mereka menyetujui pengesahan 4 Ranperda menjadi Ranperda. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 2 Juli 2024 rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Penyampaian laporan badan anggaran, 3. Penyampaian laporan Pansus 1 dan Pansus 4, yang keempat penyampaian pandangan akhir fraksi, 5. Persetujuan bersama, 6. Penandatanganan dan penyerahan berita acara persetujuan bersama Ranperda Kabupaten Tulungagung terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Berita acara persetujuan bersama Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD tahun 2025 hingga 2045 dan penetapan Ranperda Kabupaten Tulungagung menjadi perda. 7. Sambutan PJ Bupati Tulungagung, dan yang ke-8 penutup. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tulungagung terkait Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 kepada yang bertugas. Dipersilakan. Dalam rapat paripurna juga disampaikan laporan Badan Anggaran oleh Andri Santoso AMDKep. Selain juga disampaikan laporan Pansus 1 oleh Rijal Abdullah SIP dan laporan Pansus 4 oleh Haji Nur Hamim SAG. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 Kabupaten Tulungagung diawali dengan melakukan kajian-kajian oleh masing-masing komisi bersama mitra kerja terkait. Dari hasil pengajian tersebut, kemudian Badan Anggaran DPRD melanjutkan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk sinkronisasi dengan rancangan yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran
DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah diambil kesimpulan oleh Badan Anggaran untuk selanjutnya menjadi kesepakatan bersama. Adapun hasil pembahasan tersebut sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan 2 triliun 842 miliar 992 juta 133.179 rupiah 36 sen. 2. Belanja daerah. Belanja 2 triliun 916 miliar 554 juta rupiah 708.174 rupiah 19 sen. Surplus atau defisit 73 miliar 562 juta 644.994 rupiah 83 sen. 3. Pembiayaan daerah. 1. Penerimaan pembiayaan 470 miliar 597 juta 953.760 rupiah 37 sen. Pengeluaran 30 miliar rupiah. Pembiayaan itu 447 miliar 597 juta 953.760 rupiah 37 sen. Silpa tahun berkenaan 374 miliar 35 juta 308.765 rupiah 54 sen. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, pada kesempatan ini Badan Anggaran memberikan catatan-catatan guna perbaikan di masa mendatang, antara lain sebagai berikut. 1. Anggaran di Dinas Pendidikan melebihi dari peraturan undang-undang sebesar 20%, saat ini mencapai 36%. Hal ini perlu rasionalisasi anggaran karena banyak kebutuhan yang urgen belum terakomodir, termasuk pemenuhan sumber daya manusia, termasuk kurangnya formasi P3K atau PNS, tenaga pengajar mata pelajaran khusus, dan guru kelas. 2. Pedagang pasar campur darat mengeluh kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung segera merenovasi semenjak terjadinya kebakaran tahun 2021. 3. Pedagang pasar ikan Bandung belum maksimal dalam pengoperasian dan penanganannya yang serius karena menimbulkan pencemaran. 4. Parkir berlangganan peraturan daerah atau Perda belum disahkan, pelaksananya masih semrawut, maka diharap segera dievaluasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. 5. Diupayakan bagaimana meningkatkan kinerja OPD yang skala prioritas sehingga dana intensif daerah bisa didapatkan lagi oleh Kabupaten Tulungagung. 6. Pemerintah Kabupaten Tulungagung segera mengevaluasi tanah aset milik pemerintah kabupaten yang belum disertifikasi. 7. Perlu adanya evaluasi kebijakan daerah agar bisa meningkatkan PAD seperti Dinas Pariwisata dengan pembagian anggaran yang harus proporsional dan profesional kepada masing-masing OPD. 8. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Segawe sudah penuh. Pemda segera berkoordinasi dengan perhutani untuk menambah lahan.
9. Pemerintah daerah diharapkan dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau tidak hanya fokus di wilayah tembakau, tetapi bisa digunakan untuk wilayah yang membutuhkan. 10. IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja belum bisa dioperasikan karena ada penolakan dari masyarakat dan perlu adanya solusi. Hadirin serta rapat paripurna yang berbahagia, memasuki acara ketiga itu penyampaian laporan hasil pembahasan Pansus 1 kepada yang bertugas, dipersilakan. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi, atau organisasi masyarakat Islam yang menamakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan dakwah Islamiyah. Dari data yang telah disajikan dalam naskah akademik Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren disebutkan bahwa jumlah anak yang tergolong dalam usia sekolah di Kabupaten Tulungagung kurang lebih mencapai 227.699 jiwa. Namun tidak semua anak-anak tersebut menempuh pendidikan di pesantren. Meskipun demikian, pada kenyataannya sekolah yang memberikan pendidikan keagamaan secara komprehensif telah menjadi favorit di Kabupaten Tulungagung. Karena masyarakat menilai bahwa pendidikan moral dan agama pada era globalisasi ini sangatlah penting. Hadirin peserta rapat paripurna yang berbahagia, di Kabupaten Tulungagung terdapat 65 pesantren yang sudah terdata oleh Kementerian Agama, serta memiliki nomor statistik pesantren. Dari 65 pesantren yang ada tersebut, terdapat 9 pesantren yang dinyatakan tidak aktif. Namun demikian, persebaran pesantren di Kabupaten Tulungagung cukup rata di daerah-daerah strategis. Banyaknya pesantren di Kabupaten Tulungagung tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang meliputi. Di antara permasalahan tersebut adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar, masih perlunya peningkatan sumber daya manusia pondok pesantren, serta pemberdayaan alumni yang merupakan lulusan pesantren. Hal tersebut perlu untuk segera disikapi guna meningkatkan kualitas pesantren dalam menjalankan fungsi-fungsinya, baik fungsi di bidang pendidikan dakwah maupun pemberdayaan masyarakat. Dan juga yang mungkin perlu kita kaji tentang disintegrasi bangsa. Untuk itu dilanjutkan penyampaian laporannya kepada pembahasan Pansus 4. Kepada yang bertugas, dipersilakan. Hadirin rapat yang berbahagia, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun dan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun. RPJPD merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai indikator, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Dokumen RPJPD ini bersifat makro yang bermuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang. Dengan proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder dan pembangunan. Tahapan-tahapan pembangunan yang telah dilaksanakan diharapkan akan menjadi dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan
dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial, proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu, proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak terganggu baik secara teknis dan fungsi. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang dari sisi keadilan dan menyebabkan dan dengan sendirinya mengancam berkelanjutan proses pembangunan itu sendiri. Untuk itu, seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung sebagai bagian dari masyarakat Indonesia sepakat untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerah yang mengacu pada sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang SPPN yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Berdasarkan Undang-Undang SPPN, disusunlah rencana pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah tersebut perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tulungagung. Sesuai dengan komunikasi antar pimpinan fraksi, apakah ini perlu pandangan ini disampaikan secara masing-masing fraksi? Diwakilkan? Setuju ya? Kepada yang bertugas mendapatkan amanah untuk mewakili penyampaian pandangan presiden masing-masing fraksi dipersilakan. Semua fraksi memberi catatan. Fraksi Gerindra yang mewakili 7 fraksi dalam pandangan akhirnya yang dibacakan oleh Adrianto SPD menyampaikan catatan diantaranya. Anggaran Dinas Pendidikan sebesar 36% yang sudah melebihi mandatory spending dari amanat undang-undang agar dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, setelah melalui serangkaian pembahasan, pengkajian, dan telaah oleh masing-masing anggota fraksi yang bertugas di tiap komisi bersama mitra kerjanya dan dilanjutkan dengan anggota fraksi yang duduk di alat kelengkapan DPRD lainnya, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra Kabupaten Tulungagung merekomendasikan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan 3 Ranperda tersebut lainnya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Tulungagung. Adapun untuk rincian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2023 nilainya sebagaimana telah dibacakan oleh rekan dari Badan Anggaran tadi. Selanjutnya, hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan disetujuinya dan ditetapkannya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan 3 Ranperda lainnya, maka fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Tulungagung memandang perlu untuk memberikan beberapa catatan strategis, masukan, dan saran sebagai bentuk kebersamaan bermitra dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Tulungagung sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar 36% yang sudah melebihi mandatory spending dari undang-undang hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, pasar campur darat
Pasar Besuki dan Pasar Ikan Bandung harus tetap menjadi fokus perhatian untuk segera direvitalisasi dan direlokasi, mengingat ketiganya berada di wilayah penyangga jalur lintas selatan yang memiliki destinasi wisata penyumbang PAD. Yang ketiga, untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah, maka diharapkan OPD penghasil diberi perhatian lebih untuk melengkapi sarana dan prasarananya yang dibutuhkan sehingga bisa bekerja optimal untuk meningkatkan PAD. Contohnya pada Bapenda perlu penambahan mobil layanan pajak keliling, karena untuk melayani 19 kecamatan tidak akan mencukupi jika hanya ada satu saja mobil layanan. Mungkin saran-saran yang lain bisa kita evaluasi dalam kerangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang keempat, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan perlu untuk disesuaikan dengan Permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yakni paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten atau kota. Yang kelima, IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja, jadi maaf tadi salah ketik, yang saat ini belum bisa dioperasikan karena tadi disampaikan masih ada kendala dengan lingkungan sekitar. Mohon segera diselesaikan permasalahannya agar bisa segera difungsikan supaya tidak terjadi pembuangan limbah tinja di tempat yang tidak seharusnya. Karena di tengah lain mungkin kalau ini tidak segera bisa difungsikan, pembuangannya dikhawatirkan ke sungai-sungai sekitarnya, dan itu akan berdampak mungkin pada penyakit. Yang keenam, tempat pembuangan akhir yang saat ini sudah penuh harus segera dicarikan solusinya. Apakah menambah kerjasama dengan perhutani untuk memperluas lahan atau dicarikan tempat yang lain, mengingat Tulungagung sudah berada dalam kondisi darurat sampah karena volume sampah yang terus meningkat setiap tahun. Yang ketujuh, dengan ditetapkannya Ranperda RPJPD tahun 2025-2045 semoga bisa menjadi acuan untuk membangun Tulungagung ke depan yang lebih sejahtera. Yang kedelapan, dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 9 tentang BUMDes sebagai bentuk, mudah-mudahan diharapkan bisa menggairahkan perekonomian di desa. Yang kesembilan, dengan ditetapkannya Ranperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren diharapkan bisa memberikan peta jalan bagi lembaga pesantren dalam membentuk karakter santri yang berwawasan pada rahmatan lil alamin dan keragaman sosial, serta memberikan kekuatan hukum bagi lembaga pesantren dalam dimensi pembangunan daerah. Hadirin setelah rapat paripurna yang terhormat, yaitu selanjutnya pengambilan persetujuan bersama berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, rekomendasi Pansus DPRD, pembahasan perda dan pandangan akhir seluruh fraksi. Pada prinsipnya DPRD Kabupaten Tulungagung mensepakati dan menyetujui terhadap 1. Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD tahun 2025 hingga 2045 disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur sebagai wakil pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ranperda tentang badan usaha milik desa dan Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah. Demikian hasil kesimpulan dalam rapat paripurna siang ini. Apakah seluruhnya dapat disetujui?
Berikutnya, penandatanganan dan penyerahan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD tahun 2025 hingga 2045, penetapan Ranperda tentang badan usaha milik desa, dan penetapan Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Demi tertib dan lancarnya acara, kami serahkan sepenuhnya kepada pembawa acara. Acara penandatanganan dan penyerahan akan didahului dengan pembacaan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung. Yang terhormat Bapak Sudarmaji SOS MSI, disilakan. Menyatakan bahwa A. Pihak menjual telah membahas melalui rapat-rapat komisi, rapat kerja antar Dewan Perwakilan Daerah dengan eksekutif dan rapat fraksi menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut di atas yang telah diajukan oleh pihak pertama. B. Rancangan peraturan daerah yang disetujui sebagaimana tersebut pada ayat huruf A sebagai berikut. Realisasi APBD tahun anggaran 2023 adalah: pertama, pendapatan daerah 2.442.993.179 rupiah 36 sen. 2. Belanja daerah 2.960.578.174 rupiah 19 sen. Surplus garing defisit 73.644.994 rupiah 83 sen. Romawi 3. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan 477.553.760 rupiah 37 sen. B. Pengeluaran pembiayaan 30 miliar. Pembiayaan itu 447.597.953.760 rupiah 37 sen. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan garing silpa 375.308.765 rupiah 54 sen. C. Pihak pertama dapat menerima dengan baik dan selanjutnya sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah paling lambat 3 hari kerja disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Demikian berita acara ini dibuat ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangka 2 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tulungagung 2 Juli 2024. Pihak pertama PJ Bupati Tulungagung Dr. Heru Suseno MT. Pihak kedua Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung Marsono Esos. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Haji Ali Masruf. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Haji Asmi MSI. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung Ahmad Bubaradin SM. Berita acara nomor 170/2001.03/2024, nomor 170/15/21.04/2024. Persetujuan bersama Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang
rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah garing RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 sampai 2045. Dari ini Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024 di ruang Geraha Wicaksana DPRD dilaksanakan rapat paripurna DPRD. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dr. Insinyur Heru Suseno MT, PJ Bupati Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Ayari Timur nomor 37 Tulungagung, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Marsono Esos, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan R.A. Kartini nomor 17 Tulungagung, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Menyatakan bahwa A. Pihak pertama melalui tim asistensi membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung dengan pihak kedua melalui Pansus telah membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah garing RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 sampai 2045 yang telah diajukan oleh pihak kedua belah pihak dengan telah dilaksanakan penyesuaian dan perubahan. B. Bahwa terhadap beberapa substansi dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung telah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dari RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 sampai 2045 telah disesuaikan dengan substansi pada hasil pembahasan oleh pihak pertama dan pihak kedua sebagaimana tertuang dalam laporan berita acara ini. C. Pihak pertama sepakat dan menyetujui pembenahan dan substansi rancangan peraturan daerah sebagaimana tersebut pada huruf A dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi. Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangka uang untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tulungagung, 2 Juli 2024, pihak pertama, PJ Bupati Tulungagung, Dr. Insinyur Heru Suseno MT. Pihak kedua, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung, Marsono Esos. Persetujuan bersama Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang 1. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan 2. Badan usaha milik desa. Pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Juli tahun 2024 di ruang Geraha Wicaksana DPRD telah dilaksanakan rapat paripurna DPRD. Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Dr. Insinyur Heru Suseno MT, PJ Bupati Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Ayani Timur nomor 37. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Marsono Esos, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan R.A. Kartini nomor 17 Tulungagung, disebut pihak kedua. Menyatakan A. Pihak pertama melalui tim asistensi membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung dengan pihak kedua melalui Pansus telah membahas rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang 1. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan 2. Badan usaha milik desa yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dengan telah dilaksanakan penyesuaian dan perubahan. B. Pihak pertama dan pihak kedua dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang 1. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan 2. Badan usaha milik desa sesuai hasil fasilitasi gubernur sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. C. Pihak pertama untuk menindaklanjuti terhadap Ranperda dimaksud
sampai dengan undangannya. Hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya sambutan PJ Bupati Tulungagung yang terhormat. Pada PJ Bupati Tulungagung dipersilakan. Sementara itu, dalam sambutannya PJ Bupati Heru Suseno menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Dewan yang telah bekerja keras untuk mencermati, meneliti, mengoreksi, serta menyempurnakan 4 ranperda yang telah disetujui bersama menjadi perda. Ranperda yang telah disetujui tersebut akan diproses lebih lanjut untuk dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur. PJ Bupati Heru Suseno juga menyebut RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 hingga 2045 adalah dokumen perencanaan pengembangan daerah yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Tulungagung, baik pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Saudara pimpinan dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 secara singkat dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan pada tahun 2023 adalah sebesar 2.154.450.959 rupiah, dan realisasi pendapatannya sebesar 2.492.133.179 rupiah 30 sen, atau realisasi 107,19%. Yang kedua, anggaran belanja. Anggaran belanja tahun 2023 sebesar 3.972.409.719 rupiah, dan realisasi belanja sebesar 2.954.778.174 rupiah 9 sen, atau 94,09%. Berikutnya untuk pembiayaan. Penerimaan pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar
Rp477.597.953.760 dan realisasi penerimaan sebesar, saya ulang, dan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp477.593.760 atau realisasi 100%. Kemudian untuk pengeluaran pembiayaan, anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30 miliar dan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp30 miliar. Berikutnya tentang sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan atau SILPA. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp374.338.765,50. Saudara pimpinan dan peserta rapat Paripurna Dewan yang terhormat, rancangan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2025 sampai 2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Tulungagung, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. Sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan dapat sinergis, koordinatif, dan melengkapi satu dengan yang lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak. RPJPD Kabupaten Tulungagung merupakan bagian penting untuk mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka panjang yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah cita-cita pembangunan serta dalam menetapkan strategi dan cara pencapaian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bahwa perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Saudara pimpinan dan peserta rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pesantren merupakan lembaga yang berbasis pada masyarakat dan didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan atau masyarakat untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyampaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran agama Islam rahmatan lil alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, seimbang, moderat, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan pesantren di Kabupaten Tulungagung diterima baik keberadaan pesantren di Kabupaten Tulungagung diterima dengan baik serta dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan akal dan akhlak yang memegang teguh ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dapat dilihat dari tingginya antusiasme masyarakat untuk turut serta dalam penyelenggaraan dan pengembangan pesantren, baik melalui kepesertaan dalam pendidikan maupun pendanaan. Ranperda tentang fasilitasi penyelenggara pesantren ini disusun sebagai wujud dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan peran pesantren dalam pembangunan daerah serta mampu membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Saudara pimpinan
dan peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat. Berikutnya, Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa dibentuk untuk menjadi landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan pilar utama dalam pengelolaan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa dapat menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas harus selalu ditekankan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, Badan Usaha Milik Desa memiliki peran yang strategis dalam mengakselerasi pembangunan di desa. Badan Usaha Milik Desa dapat menggerakkan perekonomian melalui pengembangan potensi yang dimiliki desa di berbagai bidang seperti keuangan, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan potensi yang lainnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Hadirin peserta rapat paripurna yang terhormat, dengan demikian rapat paripurna pada hari ini telah selesai, dan sebelum rapat paripurna ini kita tutup, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Maka dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini laporan pertanggungjawaban kepala daerah Tulungagung disetujui oleh Dewan. Kemudian ada ranperda yang lain juga disetujui dan yang diteruskan ke gubernur untuk dievaluasi, dan nantinya akan kalau sudah selesai gubernur ditetapkan sebagai perda Kabupaten Tulungagung antara pesantren, tentang pesantren, kemudian Badan Usaha Desa, kemudian bagian penting dari masyarakat di kalau BUMDes itu kan lembaga ekonomi yang di tingkat desa, yang fungsinya bagaimana menggerakkan ekonomi desa itu supaya lebih cepat bergerak dan memberikan kesehatan kepada masyarakat desa. Kalau pesantren urusannya dengan akhlak, dengan budi pekerti dan lain sebagainya, itu menjadi perhatian dari kita. Kita itu pemerintahan ada eksekutif dan legislatif. Dan alhamdulillah kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban dari APBD, memang ada catatan-catatan. Itu menjadi bagian penting dan prioritas kita untuk sisa waktu di tahun 2024, nanti juga tahun 2024. Catatannya kan ada 10 tadi. Dan tentunya masing-masing catatan nanti dibahas oleh dinas masing-masing yang menangani. Saya pikir itu yang pesantren nanti kan kita dalam substansinya nanti seperti apa. Yang jelas tujuannya bagaimana pesantren itu berdaya dan memberikan keuntungan bagi kelembagaan dari sisi santrinya dan dari sisi syiar Islam. Apa? Ya nanti kita lihat dulu. Kita tahu bahwa penganggaran kita itu sangat terbatas. Semua memang perlu dari kemudian seperti apa. Tapi yang jelas kita selesaikan dulu, nanti jadi perda baru kita bahas. Turunnya kan ada pergub kalau betul lagi termasuk penganggaran. Ya ini sekarang kan masih proses ya. Nanti proses untuk ganti atau tukar guling ya, tukar guling yang nanti diganti oleh uang yang dibelanjakan oleh desa. Jadi masih proses, lokasinya sudah, FS-nya juga sudah, DD-nya juga sudah layak untuk digunakan. Jadi ini masih proses terkait dengan ganti usia atau tukar gulingnya yang nanti diganti uang, jadi desa nanti belanja untuk diganti anak hasil. Tentang pasar baru, sebenarnya kalau secara umum
kita sudah melakukan komunikasi terhadap OPD. Bahkan kita sebagai pimpinan setiap bulan itu ada progres dari komisi, dari kegiatan mereka, baik A, B, C, D sesuai dengan mungkin hasil sidang, hasil hearing, atau dia studi banding ke kabupaten kota lain. Itu kita jadikan referensi rujukan ketika muncul hal yang krusial. Jadi kalau Pasar Bandung itu penanganannya ya memang kerangka pikirnya adalah Bapeda sendiri untuk menyikapi seberapa jauh mangkok anggaran yang sudah disediakan di situ ada enggak. Kedua, masuk dalam skala prioritas enggak dalam proses penganggaran. Ketiga, teknik aplikasinya ketika mau dilaksanakan itu di sana sudah selesai komunikasi dengan antara sasaran yang mau dibangun dengan kesiapan anggaran. Hanya itu saja. Anggaran sendiri. Nah, kita detailnya enggak apa karena saya enggak baca bukunya. Jadi pasar itu kalau pasar yang ikan atau pasar umum. Dan selama ini kan saya di sisi lain memberikan anjuran untuk problem kayak kalau pasar ikan kan problem fisiknya kan lingkungan ya, bau tidak sedap atau bau yang mengganggu. Sebenarnya itu bisa dilakukan inovasi. Kita belajar dari konsep kalau di dunia kami, teman-teman relawan lingkungan hidup itu mengatasi limbah kandang sapi atau ayam atau bebek dan sebagainya agar menjadi masalah itu menjadi berkah. Kita lakukan silang dengan EM4 dengan probiotik sehingga muncullah di situ stardek atau starter pupuk organik. Nah, sama ketika kita bicara bau amis itu sebenarnya kan setiap persoalan itu kan ada solusinya. Itu kita adakan kajian atau analisa sesuai yang dimiliki tupoksinya dinas yang dari pasar itu mungkin Indak dan kalau komisi mungkin komisi B paling itu kan bisa komunikasi toh. Sejauh mana Pak pressure dari kawan-kawan Dewan sendiri ya kalau Dewan itu bukan pressure ya. Kan setiap dia melakukan sidak atau kajian atau dia menampung aspirasi kan menjadi sebuah rekomendasi atau kemufakatan komisi untuk disampaikan kepada OPD. Tinggal OPD-nya bagaimana respon itu untuk menindaklanjuti. Contoh satu misal ketika kita bicara tentang anggaran, ya anggaran itu kan dibagi-bagi sesuai dengan porsi kebutuhan masing-masing OPD. Maka kalau kita sering kali musren atau apa itu kita sampaikan. Kita jangan berbicara hanya ketersediaan angka ya, tapi kesediaan untuk melakukan kinerja sesuai dengan yang dimiliki porsi anggaran itu. Syukur kalau bisa membuat satu konsep terintegrasi antara OPD. Contoh, dinas peternakan bicara problemnya limbah kan bisa kerjasama dengan lingkungan hidup. Limbah diolah menjadi pupuk kan bisa bicara dengan pertanian. Maka 3 OPD itu bisa melakukan satu konsep program yang terintegrasi saling mendukung. Jadi menurut saya OPD itu harus melepaskan konsep yang selama ini terkesan ego sektoral. Bahasanya di situ tak aku. Menurut saya harus disinergikan itu. Kalau macam menurut Ketua, OPD itu belum sinkron. Bukan belum sinkron, belum bisa melakukan konsep terintegrasi untuk saling mendukung antara beberapa OPD. Saya kasih contoh itu tadi loh. Kita ternak bebek, kotorannya mengganggu. Nah ini kan diselesaikan dengan dinas lingkungan hidup toh. Bagaimana nih? Bau ini saya hilang, seperti Pasar Bandung naikkan. Bau hilang tapi langsung menjadi produk. Pupuk kan bisa bicara dengan pertanian yang melakukan konsep pertanian organik. Dan itu kan bisa mengedukasi masyarakat toh. Fungsi controlling itu nggak bisa Pak untuk mengepres OPD itu untuk bukan ngepres. Kalau kita nanti kan memberikan rekomendasi toh, memberikan rekomendasi agar itu bisa dilakukan. Kita seringkali setiap saat jadi narasumber di Musren menyampaikan itu kan kita terbelenggu oleh ketersediaan anggaran, tapi adalah kesediaan inovasi, regulasi, sinergi dan apalah kolaborasi dengan beberapa OPD untuk melakukan konsep terintegrasi itu.
ketika itu disampaikan DPRD, apa jawaban dinas dengan konsep yang Anda sampaikan? Kalau jawaban kita nggak butuh jawaban lesan dong. Kalau kita bicara program kan aplikasi terapan di lapangan. Kalau kita hanya berdebat ini bukan forum-forum diskusi. Jadi kalau kita sebagai lembaga DPRD itu kan ya situ tadi lembaga kontrol kita lakukan, legacy kita juga lakukan, menyemangati untuk bikin aturan, budget bicara tentang kesediaan itu tadi. Kalau kita bicara misal 4 OPD itu bicara 250 juta satunya. Kalau sudah 4 OPD kan 1 miliar kalkulasi. 1 miliar itu dibahas bersama dengan 4 OPD kalau itu mau melakukan. Yang kita semangati oleh teman eksekutif adalah memberikan spirit agar mereka melepaskan keegoan sektoral masing-masing, bisa melengkapi. Karena prinsipnya DPR juga gitu. Kita memberikan kontribusi gagasan ide pada mereka agar memberikan spirit semangat kerja yang bisa sinergi. Tim Liputan, Doho TV.